Oke, salam Pancasila. Dalam kondisi jam 5 pagi untuk calon pemimpin dan ilmuwan masa depan. Jadi dikuasai konsep dasar yang Opung berikan. Nah, sekarang berganti nama jadi Opung aja lah ya, karena sudah tua, udah mau punya cucu. Nah, jadi pada kesempatan ini Opung mau menerangkan persamaan garis lurus. Jadi garis lurus. Jadi kalau garis lurus itu kita mainkan dalam sumbu kartesius, itu adalah sebuah grafik. Sebelum kita bicara masalah pengertian garis lurus, apa sih yang namanya grafik? Jadi kalau ada di sini sebuah gambar dalam sumbu kartesius itu artinya CP. Ini saya ganti ke depan, kalian adalah CP. Apa itu CP? Calon pemimpin dan ilmuwan masa depan. Ya. Bagaimana biar jadi calon pemimpin dan ilmuwan masa depan? Ya harus punya tujuan yang jelas. Harus punya motivasi yang tinggi. Ya. Walaupun sekarang dalam kondisi daring, dalam jaringan, kalau kamu memang punya kemauan yang tinggi, mengobok-obok, mencari-cari soal, mengerjakannya, berpikir kalau sudah tahu konsep dasarnya, maka akan gampang. Ya, CP ya. Nah, sekarang di sini Opung gambarkan sebuah grafik. Nah, itu ada sumbu kartesiannya, sumbu kartesius. Jadi kalau saya gambar sebarang grafik, saya suka Opung, misalnya Opung buat begini nih, yang merah ini, grafik ini, ya. Apa sih definisi daripada grafik? Definisi daripada grafik itu, ya CP ya, itu adalah, nih saya tulis, saya singkat-singkat, kumpulan titik-titik, ya, kumpulan titik-titik yang sangat rapat sekali. Nih, ini semua titik yang sangat rapat sekali. Jadi kalau titik itu kan ada nilai X, ada nilai Y. Nih, mau apapun nama daripada grafik ini, ya. Nah, nama grafik ini biasanya dibentuk dalam fungsi Y sama dengan fx. Y sama dengan fx. Di sini ada X, ada Y. Artinya akibat X-nya sekian, maka Y-nya dapat sekian, tergantung dari bentuk grafiknya. Setelah itu nanti kamu cari bantuan kumpulan titik-titik itu, berapa titik dia supaya kelihatan di gambarnya. Maka kamu hubungkan titik yang kamu cari itu, maka kelihatanlah grafik daripada yang diinginkan. Itu konteks yang perlu kamu tahu. Jadi jangan kamu lihat garis itu dalam sumbu kartesius, sebenarnya hanya tidak ada di situ titik. Semua itu titik loh. Ya, CP ya. Semuanya itu titik. Nah, sekarang kita untuk kelas 8 SMP ini berguna juga sebenarnya untuk anak IPS atau pemula yang belum tahu
cara mengartikan yang namanya yaitu menentukan persamaan garis lurus. Ya. Nah, persamaan garis lurus itu dia adalah bisa dikatakan dengan nama, yaitu persamaan garis lurus itu namanya itu adalah persamaan linier. Linier itu dia. Jadi linier itu artinya berpangkat 1. Ya, berpangkat 1 dia, baik unsur X dan unsur Y-nya. Ya, baik unsur X dan unsur Y-nya. Jadi bentuk umumnya biasa ditulis dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya Cipi ya, sama dengan 0. Nah, di sini ada unsur konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang menempel di variabel X dan variabel Y. Sementara ini adalah konstanta tunggal. Kalau dikatakan konstanta CP itu bilangan. Ya, itu bilangan. Tahu bilangan kan? Min 1, min 2, min 3, 5, 7, 0, dan sebagainya. Inilah bentuk umum untuk kamu kelas 8. Kuasain dulu ya bentuk umum dari persamaan linier atau persamaan garis lurus. Nih, ya, persamaan garis lurus. Pola ini dapat dirubah juga menjadi berbentuk umum, ya, menjadi berbentuk umum dia. Tunggalkan dia Y-nya. Ya. Tunggalkan dia Y-nya, dia berbentuk umum jadi apa ini? Kalau ditunggalkan Y-nya, Y sama dengan AX tambah B. Ya, AX tambah B. Jadi ini si Y-nya diobok-obok, dibuat di salah satu ruas kiri, dipikirin, yang lainnya dilempar ke kanan, maka tinggallah bentuk umumnya YX sama dengan AX tambah B. Nah, di sini langsung saya opung buat yang namanya di sini pengertian gradien. Ya, gradien. Apa itu gradien rupanya? Ya, gradien itu apa? Gradien disingkat dengan nama M. Nah, karena gradien itu sama dengan M dan gradien itu hanya ada pada garis lurus. Gradien itu sama artinya dengan nanti pada garis lurus itu adalah kemiringan daripada garis, kemiringan daripada garis. Itu dia ya, CP ya. Nah, kemiringan daripada garis yang berbentuk umum seperti ini, kalau digambar di sumbu kartesius, nih CP, nih. Kalau kita disuruh digambar di sumbu kartesius, misalnya nih saya ambil gambar itu bisa begini. Nah, ini garis, saya katakan ini garis 1. Bisa dia begini. Ini garis 2. Nih. Kalau kamu lihat, ya nanti kamu kembangkan sendiri. Bisa dia begini.
Nih, ini saya katakan garis 3. Bisa juga ini garis juga loh CP. Ini garis 3. Ya garis 4. Nah, tapi kita konsentrasi dulu ke garis 1 dan garis 2. Karena garis 3 dan garis 4 itu hanyalah nanti persamaannya dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Bahwasanya ini tegak lurus, ya sumbu ini tegak, dia horizontal, ini vertikal. Artinya kalau kamu lihat G1 itu, nih G1 itu dia apa? Condong ke kiri. Bisa kau bayangkan ya? Ini namanya condong ke kiri. Nih. Oh, masih condong ke kiri nih. Condong kiri, condong kiri, condong kiri, condong kiri. Pada saat dia tegak lurus, nggak ada condong. Nah, berputar lagi dia. Nah, si G2 ini putar terus, condong ke kanan. Artinya dia miring ke kanan. Jadi gradiennya, kemiringannya ke kanan. Begitu seterusnya. Datar, berputar. Jadi di sini saya kita dapat mengambil kesimpulan CP bahwa garis 1 itu condong ke kiri, itu artinya gradiennya yaitu M-nya nilainya pasti negatif. Ya, pasti negatif. Sedangkan kalau gradiennya condong ke kanan, garisnya condong ke kanan, maka gradiennya pasti positif. Gitu loh. Nah, bagaimana cara mencari gradien itu rupanya, Opung? Nah, sebenarnya mencari nilai gradien itu dihubungkan ke rumus trigonometri, kemiringan itu nilainya. Tapi karena kamu masih dalam konteks kelas 8, ya, ini saya ambil. Makanya ini kacau balau nih. Opung lihat masalah pendidikan ini. Masuk ke ini tapi nggak tuntas, nanggung. Habis itu dilanjutkan lagi ke depan. Kalian belum mengerti trigonometri. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin aja. Mungkin nanti ke depan Dignas akan mengevaluasi kembali itu saran kita dan mempersempit kembali yang namanya yaitu konteks pengajaran matematik ini, karena saya lihat dia sudah amburadul, dia sistem dari mulai SMP melompat ke SMA separuh, ini separuh, ujungnya sebagai klien. Saya lihat nggak mungkin kamu bisa mengingat ini pada saat 3 tahun lagi masuk di misalnya daerah Arsiran. Tapi nggak apa-apa, daripada ngedumel. Apa itu ngedumel? Orang Batak nggak tahu itu ngedumel. Apalagi di Samosir sana, ngedumel nggak tahu. Nah, jadi di sini kalau disuruh membentuk, nih ada bentuk umumnya. AX tambah BY tambah C. Jadi sama dengan 0. Maka kemiringan daripada garis itu ada nilainya adalah minus koefisien X per koefisien Y. Itu dia gradiennya kalau dia bentuk umumnya berbentuk AX tambah BY tambah C dan di kanan sudah 0. Ya, di kanan nulkan dulu. Jangan acak-acak ke dia, kau cari koefisien A, koefisien ini, kau buat begini ya jadilah pet. Salah. Nah, jadi ini kamu cari dia minus koefisien X per koefisien Y, maka nilainya sama dengan min A per B. Koefisien X-nya ini A ya, koefisien
Y-nya B. Min A per B. Itulah kemiringannya. Nah, nanti kalau dia condong ke kiri, pasti hasilnya ini positif. Ke kiri negatif. Condong ke kanan, positif. Kalau ini dia bentuk umumnya. Nah, akan semakin nice, enak gitu loh. Seperti makan napi nadar. Kalau dia sudah berbentuk umum, Y sama dengan AX tambah B. Di sini sudah tunggal Y-nya, CP. Ya. Jadi CP, calon pemimpin dan ilmuwan masa depan, ini tinggal kamu cari. Kalau sudah tinggal Y-nya, gradien itu langsung nilai daripada koefisien X, ya. Koefisien X-nya dia ada berapa, yaitu koefisien X-nya adalah A. Kalau bentuk umumnya seperti ini, Y-nya tunggal itu artinya 1 ya, jangan 2Y, 3Y. Ini namanya 1Y. 1Y tunggal gitu loh. Nah, itulah gradiennya. Nah, sekarang coba kalau kita disuruh menggambarkan sebuah garis, ya. Menggambarkan sebuah garis dengan konteks definisi grafik. Tadi bahwasanya kita disuruh menggambar garis dia misalnya persamaan garisnya, persamaannya ada fungsi berbentuk 2x. Saya buat yang enak-enak aja dulu ya. Nih contoh 2x minus 3y sama dengan 6. Nih ada garis nih. Kita disuruh menentukan yaitu apa nama persamaan garisnya. Apa nama persamaan garisnya? Bagaimana gambar garisnya, CP? Ya, linear ini ya, berpangkat 1. Ingat, kita masih linear, berpangkat 1. Jadi untuk mencari gambar garisnya, kamu cukup mencari 2 titik bantuan, CP. Ya, cukup mencari apa? Cukup mencari 2 titik bantuan ke garis ini, ke persamaan ini, gitu loh. Maksudnya 2 garis bantuan itu apa? Kalau ambil nilai X-nya misalnya titik ya, X-nya 1 nih. Kalau X-nya 1, maka Y-nya berapa? Atau saya ambil jangan 1, suka-suka aja. X-nya misalnya saya ambil dia 0. Suka-suka aja X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka kamu gantikan ke persamaan di atas. Ya, ke persamaan di atas. 2 dikali 0. Jadi kita mau cari kumpulan titik-titik tadi, tapi cukup 2 biji aja. 2 kali 0 kurang 3Y sama dengan 6. Ini 0, berarti Y-nya berapa, CP? Min 2. Yang artinya bahwa pada garis ini nanti salah satu titik yang dilalui itu adalah 0, min 2. Tadi Opung katakan butuh berapa titik? 2 titik ya. Nah, kalau 2 titik dia, titik berapa lagi yang mau kita cari X-nya? Terserah deh. X-nya sama dengan
kita buat misalnya suka-suka aja 6 ya. Kalau X-nya biar gak gede, X-nya 6. No, saya ganti, jangan bingung nih. Kalau X-nya 6, nih, X-nya 6, maka ini terjadi apa? 2 dikali 6 kurang 3Y sama dengan 6. 2 kali 6, 12. Ini 12 ya. Kurang 3Y sama dengan 6. Nah, kita mau cari Y-nya, tunggalkan di kiri. Berarti ini pindah ke sana, min 3Y sama dengan minus 6CP. Y-nya sama dengan 2. Nih, ya, Y-nya sama dengan 2. Maka terbentuklah di sini atau ketemulah di sini pasangan titik X, Y-nya tadi 0,2. Satu lagi adalah berapa? Maka satu lagi adalah 6,2. Kalau kita disuruh menggambar grafiknya, garisnya, nggak usah banyak-banyak kau cari. Satu harian kau coba-coba cari, nggak apa-apa kalau ada waktu daripada main game. Berarti latihan, memperkuat otakmu. Ya, nih. Berarti kita tinggal masukkan ke garis ini sumbu kartesius, nih, sumbu X, nih, opung buat di sini sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X nih kita masukkan dulu yang pertama nilai titik berapa? 0,-2. X-nya 0, Y-nya min 2, X-nya 0, Y min 2, min 2 ke bawah ya. Anggap di sini, opung anggap di sini min 2. 0,-2, saya katakanlah ini namanya titik A misalnya. Ini si titik B misalnya. Nih. Ya, maka ini titik salah satu yang mau dilalui si garis tadi, titik A. Baru 6,2, X-nya 6, siji loro telu papat limo genep. Iki loh. Enak iki pira iki X-nya? Genep ya, 6 ya. 6. Nah, genep atau swidak? Entah apa lagi, pokoknya 6,2. 6,2. Kira-kira nangkene ya. Titik ya. Iki loro 6,2. Tak buat di sini. Nama titiknya adalah 6,2. Maka setelah dapat kedua titik ini, opung tinggal menghubungkan dengan penggaris. Dengan penggaris nih. Anggaplah ini penggaris. Nih. Inilah dia garis 2X min 3Y sama dengan 6. Kalau kamu lihat garis ini condong ke mana ini? Nih putar nih. Itulah ukurnya sumbu Y. Pada saat dia jatuh ke kanan, condong ke kanan. Pada saat dia jatuh ke kiri nih Y-nya, condong ke kiri. Ini garisnya ini condong ke kanan. Gradiennya tadi kalau condong ke kanan, mana itu? Nih. Condong ke kanan, positif. Coba kita buktikan. Gradiennya positifkah dia? Lihat apakah X dan Y sudah satu ruas? Sudah. Maka M-nya ataupun gradiennya itu sama dengan
Rumusnya apa CP? Minus yaitu gradien koefisien X-nya 2 per koefisien Y-nya. Nah, ini nggak ngaruh tadi C, maka nggak usah dipindah ke kanan ya. Cukup X dan Y satu ruas, satu di satu tempat gitu. Minus 3, berarti hasilnya 2 per 3. Terbukti kan? Positif. Condong ke kanan. Negatif. Condong ke kiri. Itu dia CP. Berbicara masalah garis. Nggak susah sebenarnya. Hanya kamu butuh latihan untuk memperkuat otot otakmu dalam matematika. Opung mau minum dulu ya. Opung Boru ngasih ini teh manis. Ini jam 5 Opung Boru. Terima kasih Opung Boru ya. Oke. Udah agak lumayan. Nah, sekarang udah tahu ya konsepnya ya. Opung ulangi. Definisi grafik, kumpulan titik-titik. Nah, karena kamu masih ini untuk kelas 8 SMP, hanya untuk linear, maka ingat, berpangkat 1, X dan Y-nya. Baru gradien itu kemiringan garis. Miring ke kiri negatif, miring ke kanan positif. Cari gradiennya, rumusnya udah di sana. Minus koefisien X per koefisien Y. Kalau berbentuk dia Y sama dengan AX tambah B. Udah, itu apa? Langsung gradiennya itu sama dengan A. Nah, contohnya itu. Kamu pelajari, pahami pelan-pelan. Kalau kamu menonton, matikan dia, skip dulu. Kalau boleh sih, ya kalau boleh, Opung ini kamu enaknya nontonnya di ini laptop ya, laptop atau komputer. Kalau anak kita saran kepada ini orang tua, anak kita kita mempunyai CPU, coba CPU-nya dikoneksikan ke TV LED biar gambarnya besar, biar anak kita bisa menontonnya lebih enak. Karena dalam konteks pembelajaran ini ada yang namanya visual, auditorial, dan kinestetik. Jadi dalam konteks daring sekarang hanya boleh dalam bentuk visual dan auditorial. Jadi dengan memperbesar gambar di TV LED, sambungkan, ada CPU-nya, masukkan ke TV LED, dia semakin besar kelihatan, semakin enak, belajarnya semakin nyaman, sambil tiduran pun dia diputar-putar nggak masalah. Ini untuk orang tua. Jangan harapkan anak kita pintar kalau kita nggak berbuat untuk dia, kebutuhan dia. Kita menuntut dia juara, kita nggak mengasih gizi makanannya, otaknya, makanan otaknya. Nah, itu semua sebanding, ya. Memang hanya anaklah harta yang paling berharga. Selama masih bisa, ini saran saya aja. Tapi kalau dengan kamu, artinya anak-anak matanya masih tajam, walaupun di handphone kau buka, berhentiin dia. Lihat lagi, pelajarin, pakai nalarmu sendiri. Ini gimana gitu. Ya, biar jadi calon pemimpin dan ilmuwan masa depan. Dan Opung harapkan pada saat
kau sudah jadi calon pemimpin dan ilmuwan masa depan nantinya, kau pertahankan NKRI harga mati. Ingat itu. Kamu berdiri di Indonesia ini kau perjuangkan. Jangan ada coba negara-negara atau apa yang lain masuk ke Indonesia ini. Biar lebih terhormat negara kita ini. Kalau tenang negara kita ini terhormat, kemanapun nanti kalian berangkat, negara manapun, kamu akan dihormati. Ya, kita di tempat kita ini bukan nggak kurang yang banyak yang pintar anak-anak. Ya, cuman masih mereka berkeliaran di luar negeri, yang jelasnya masih tenaga kerja. Ya, masih dikontekskan tenaga kerja walaupun dalam bentuk profesional yang pintar-pintar itu. Tapi yang opung inginkan suatu saat kamu jadi yaitu di negaramu, yang mana negara lain yang harus belajar sama kita. Semuanya itu gampang dan mungkin terjadi. Oke, nah sekarang kalau udah tahu masalah ini, kita bagaimana menentukan persamaan garis lurus. Nah, ini kan udah menggambarnya, udah tahu gradiennya. Nah, menggambar ya atau menentukan persamaan garis lurus. Bagaimana cara menentukan persamaannya? Oke. Jadi ada beberapa cara untuk menentukan persamaan garis lurus. Caranya yang pertama, diberitahu gradien. Ya, diberitahu gradien. Nih. Nah, diberitahu. Dan diberi tempe lagi, yaitu 1 titik. Cukup 1 titik. Saya katakan X1 dan Y1 titik. Nih, opung ngomong kadang-kadang bahasanya aneh, karena itu faktor teknik pembelajaran auditorial. Pada saat opung ngomong yang aneh-aneh, coba lihat otakmu, pasti akan apa itu gitu loh, akan semakin fokus. Jadi tadi yang saya katakan, konteks visualnya itu dari TV yang gede, tonton kalau boleh. Dari auditorialnya ya saya akan berusaha memainkan bahasa-bahasa yang aneh supaya kau bisa fokus. Jadi opung di sini bukan bermain-main dengan kata-kata itu. Ngertos? Ngertos ya? Oke. Nah, iki sing pertamane. Yang kedua, saya sebutkan aja dulu ya. Kalau diberitahu sebuah titik dan yaitu gradien n, maka masukkanlah ke rumus, yaitu, nah ini CP wajib kamu ingat ya, Y min Y1 sama dengan M. Nah, M-nya itu gede. Secara kau lah itu mau melihat mau apa. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Jadi yang diberitahu itu apa tadi? Nih, ini si X1 gantikan ke sini. Ini si Y1 gantikan di sini. Ini si M kali, ya, gantikan ke sini. Karena ini semua sudah diberi tempe. Ya, tinggal
masuk-masukin doang. Kalau masalah memasukin, saya yakin kamu udah pintar di situ. Terlatih dalam memasukin. Ya. Contoh soalnya, nih saya buat contoh. Nih, tentukanlah katanya persamaan garis, ya, yang mempunyai kemiringannya sama dengan min 2. Ya, kemiringannya min 2 berarti dalam otakmu, ya, dalam otakmu pasti nanti gambar garis ini condong ke mana? Ke kiri dong, CP, karena negatif. Itu persamaan garisnya sama dengan M-nya sama dengan min 2. Dan sebuah titik, nah, dan melalui, katanya yang gradien ini melalui sebuah titik, yaitu titiknya min 1, min 3. Biar ribet. Nih, min semuanya kan. Jangan sampai bunuh diri kau. Lihat aja telah, pelan-pelan aja. Nggak ada apa-apanya itu. Hanya tinggal memasukkan doang kok. Oke. Apa tadi rumusnya? Y min Y1 sama dengan, berarti M-nya sudah ketahuan min 2. Ini anggaplah ini CP X1 dan Y1. Ya toh? Nah, X1-nya minus 1, Y1-nya min 3. Tinggal kau masukkan, maka jawabannya jadi opo. Bagus ya. Nih, kita pelan-pelan kerjain. Ini tetap Y min Y1. Karena dia min 3, ojo lali yo, pakai dulu dia bajunya. Nih, pakai baju dulu dia buat, supaya jangan salah. Sama dengan M-nya, minus 2. Tak kalikan dengan pira. Dalam bajunya, nih, X, ini tetap ya. Kurang. Karena ini X-nya juga minus, pakai bajunya. Ya, nah, maka kita kerjakan dia pelan-pelan. Y min jadi Y plus 3. Ya, sama dengan min 2 dalam kurung X plus min jadi plus ya, 1. Nah, itu dia. Nah, yang berikutnya setelah itu kita rapikan. Y plus 3 nih sama dengan min 2X min 2. Kalikan ke dalam ya. Oke, setelah itu tumpukin dia CP. Nolkan di kanan. Tergantung pilihan jawaban deh. Ya, tergantung pilihan jawaban. Bisa tunggal Y-nya di kiri. Bisa berbentuk ke kanan. Kamu harus tahu yaitu kata lompat. Lompat melompat hanya berubah tanda. Ya, maka ini min 2X pindah ke depan. 2X tambah Y. Ini ada angka minus 2. Pindah tambah 3. Jadi tambah 5. Sama dengan 0. Iki loh jawabannya. Oke?
sampean kunci. Nih, rumus yang pertama. Yaitu persamaan garis diketahui gradien dan satu titik. Sekarang kita balik, bro. Nah, saya putar-putar aja di sini dulu. Ya. Rumus yang kedua persamaan garis itu adalah mempergunakan rumus ini. Ini yang pertama ya. Mana saya buat di sini? Ini yang pertama, rumus yang pertama. Ini rumus yang kedua. Rumus yang kedua untuk menentukan supaya bisa membuat sebuah persamaan garis yang kedua, diberi tempe 2 titik. Titik A, titik B. Seperti kejadian ini. Gitu loh. Titik A, katakanlah misalnya simbolnya X1 dan Y1. Nah, titik B, X2 dan Y2. Maka, kalau sudah diberitahu 2 titik, persamaan garisnya masukkanlah ke rumus, yaitu ini. Jadi kalau dikatakan ini CP rumus, berarti hafal. Ya, kalau dikatakan rumus berarti hafal. Simpan di memori otakmu yang paling dalam, di otak bawah sadar, dan bawa ke dalam mimpimu. Ya, itu. Nggak ada kata kunci yang lain. Kalau dikatakan sudah rumus, hafal. Sebenarnya bisa diturunkan, nggak capability menurunkan itu. Cukup pakar-pakar matematika yang di luar negeri sana yang menurunkan itu. Karena pada dasarnya semua pelajaran itu adalah dari luar negeri, dari negara berkembang. Nah, nanti kalau kau jadi pakar matematika, kau boleh menurunkan yaitu rumusnya. Jadi hafal, rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 kurang sama dengan X min X1 per X2 min X1. Okay, you can look at that only we substitution that point A and point B. Ya, X1 and Y1, X2 and Y2. Substitution. Okay. Now we take example. Example is the same with the problem that I use this equation. Mampus lu dah. Mau berapa bahasa? Ntar lagi bahasa Batak saya buat. Biar sama-sama rada semuanya. Oke? Nah, kita ambil artinya tadi kita ambil titik yang ini tadi. Titiknya ada 2. Yaitu yang pertama, nih, is equal to 0 point atau koma, nggak tahu saya itu bahasa Inggris koma, an 6,2. Nih, tentukanlah persamaan garisnya katanya. Apakah nanti hasilnya jadi ini? Nih, tung tang, tung tang, tung tang. Karena ini saya putar-putar. Saya putar-putar dulu. Kalau kau nanti aplikasi soal tingkat tinggi, baru. Nah, coba ya. Berarti X1-nya dia ketemu di sana. CP, X2, X1, Y1, X2, Y2. Berarti CP yang terjadi apa? Oke. Nah, masukkanlah dia Y min. Y1-nya berapa?
Y1-nya min 2 buat bajunya kalau ada tanda-tanda minus ya CP ya. Nih. Y2 min Y1. Nih, calon pemimpin Y2 min Y1. Ini langsung bilangan ini Y2-nya 2. Min Y1 tetap di sini min 2 sama dengan X min X1 yaitu 0 per what's this X2 min X1 nih 6 minus to 0. Okay, now we find the final answer. Nah, jadi di atas ada apa nih? Y plus 2. Y plus 2 bagi. Nih, 2 kurang 2 jadi 4. Sama dengan ini X kurang 0 yaitu X. 6 kurang 0, 6. Oke. Kali silang ya. Dikali silang. Kali silang. Maka ini menjadi apa? 6Y plus 12 sama dengan 4X ya. 6Y plus 12 sama dengan 4X. No. Sama nggak? Pung. Nah, kalau kamu lihat dia. Nih, 4X, 6Y plus 12 sama dengan 4X. Nih, coba kita lihat pung. Nah, sama enggak? Ini angkanya 2X min 3Y6. Gimana itu pung? Oh, pung mah kalau misalnya kamu dumel. Ini kan boleh sama-sama dibagi 2 semua CP. Nah, bagi 2 semuanya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi apa dia? Ya. Jadi bagi 2. 3Y bagi 2 plus 6 bagi 2 sama dengan 2X. Nah, itu setelah itu kita rapikannya, sesuaikan ya sama aja. 2X tetap di sini, ini pindah ya. Jadi ini pindah ke sana jadi 2X min 3Y sama dengan 6. Sama ya. Oke. Nah, di sini Opung mau buat rumus, kamu pakai hanya lihat-lihat aja. Pakai lihat-lihat dan hanya menahan napas kalau persamaan garis melalui 2 titik. Lihat-lihat dan menahan napas. Nah, maka langsung ketemu jawabannya. Ya. Apa itu rumusnya kalau lihat-lihat dan menahan napas? Nih, rumusnya. 2 titik tadi ya. 2 titik tadi yaitu ini hanya konsepnya, kau ulang. Nanti ini saya buat dulu begini dia. Titik pertama A, B. Nah, supaya jangan ribet. Titik pertama. What's it? Titik kedua adalah saya buat dia ini A, B, dan titik kedua saya buat ini misalnya P, Q. Nih. Oke? Tentukanlah persamaan garis melalui 2 titik ini katanya. Sebenarnya ini saya tulis, sebenarnya ini saya buat ini nggak perlu nantinya lagi kamu hafal-hafal, tinggal buat, bayangkan aja. Ini titiknya susun, terbalik juga nggak masalah. Di atas PQ, AB di bawah nggak masalah. Yang jelasnya adalah ini yang sebelah kiri dari atas ke bawah kurangin. A kurang P. Nih. Ditambah Q kurang B. Itu sama dengan ini kali silang nih, Silang
silang. Ini namanya determinan kalau matrik, tapi kali silang aja lah. Aki kurang BP. Itu dia. Kurang BP. Nah, ini kalau kamu hanya lupa aja, maka lihat ini. Tapi kalau kamu nanti sudah terbiasa, maka ini nggak perlu buang gitu loh. Nah, jadi soal kita ini tadi, titiknya tadi berapa titiknya itu? Nih, CP yang mau itu yang kita kerjain tadi ini ya. Nih, terserah mau dibuat, mau 0 di atas, nih 0,-2, 6,2. Udah, berarti ini ke bawah minus dalam otakmu aja, ini minus dalam otakmu aja. Tapi ingat yang pertama di sini buat Y dan X. Ya. Buat di sini apa? Y dan X. Lo kok kembali opung? Kok nggak X dan Y? Memang itulah realitanya. Nah, jadi sebenarnya datangnya dari sini yaitu. Nih, di sini diganti-ganti sedemikian hingga dapat ini gitu. Biar cepat aja kamu ngerjainnya. Nah, cara kerjanya 0 dikurang 6. 0 dikurang 6. Jadi minus 6. Minus 6 apa di sini? Y. Udah. Nah, tambah. 2 kurang 2. 2 kurang 2. Ada? Saya buat ini dalam kurung dulu deh, karena ini masih latihan nih. Kalikan X. Ya, tempelkan X sama dengan apa tadi Opung katakan? Diagonal kiri kalikan 2 kali 0. 0. Kurang 6 kali min 2 kurang 12 ya. Nah, rapiin. Minus 6Y tambah 4X jadi sama dengan 12. Sama nggak? Coba tuh lihat. Nih, dengan yang ini sama nggak? Nah, ya udah, kalau mau namanya main cocok-cocokin bagi 2 dulu. Min berapa ini? Min 3Y. Nih, bagi 2 lagi tambah 2X. Sama dengan 6. Nih, sama enggak itu CP? Sama aja kan, 2X min 3Y sama dengan 6. Artinya ini nggak usah kau ribet rumus ini, pakai dia, ini aja kuasain. Ya. Tapi ini boleh terjadi sih kalau kamu mau latihan. Ya, kalau kamu nggak mau berlatih ya sama aja. Latih soalnya buat sendiri, baru kerjaan. Definisi mengerti matematika itu, ya CP ya, adalah bisa buat soal sendiri dan mengerjakan sendiri. Itulah arti mengerti. Jadi kalau kau buat soal sendiri, bisa menambah-nambahin, mengaplikasikan jika begini. Kalau kau mau jadi penggemar matematika. Jadi kalau kau mau penggemar drakor, ya udah habislah kau. Mau jadi apa kau nanti masa depanmu? Ya. Ke drakor-drakoran. Nggak guna. Apalagi itu budaya asing lagi. Untuk refreshing boleh, tapi kalau kau sudah kecanduan sampai beli ala-ala drakor, lebih bagus kau jadi Dracula. Beli foto ini, beli ini, gambar ini, nonton ini, diam-diam di kamar, dikira belajar, rupanya nonton drakor. Udah siap-siap aja kamu nantinya jadi apa? Jadi penarik gerobak di hari tuamu. Oke, nah ini aku mau buat juga dia dulu sebelum ini nanti masalah teorinya soalnya nanti di sesi yang kedua kita perbanyak latihan soalnya. Nah, setelah tadi ada gradien garis ini, maka kita masuk ke hubungan 2 garis.
Hubungan dua garis. Nah, ini yang spesifik dulu ya. Opung buat yang spesifik dulu. Kalau dua garis, ini garis satu, ini garis dua. Kau lihat garis ini gimana keadaannya? Dia namanya sejajar. Sejajar artinya apa? Garis satu ini kalau saya gambar, bukan hanya sampai di sini, CP. Ini hanya perwakilan ini. Garis satu ini kalau kau tarik sampai ke kampung, ke Samosir, ini panjang ini garis. Ini hanya mewakili doang. Kau tarik ini ke Papua nih, panjang ini hanya garis. Pokoknya garis ini sejajar. Kalau dikatakan dia sejajar, tidak akan pernah berpotongan. Kenapa? Karena dia mempunyai kemiringan yang sama forever. Selamanya. Kau tarik sampai naik mobil, kau narik garisnya. Ya, naik motor, sepeda, kereta, narik garis sejajarnya. Nah, ini hanya potongan kecil mewakili garis satu. Potongan kecil mewakili garis dua. Jadi jangan kamu hanya menganggap sepanjang ini, enggak, saya panjangkan lagi sini boleh. Sampai ke seluruh dunia. Konteks sejajar apa? Kemiringannya sama. Kemiringan itu tadi apa? Gradien. Kalau gradiennya sama, maka itulah dikatakan sejajar. Ini garis satu, gradien satu sama dengan gradien dua. Nih, ingat itu. Yang berikutnya. Nah, ini kamu sering ini. Apalagi kalau kamu makan Indomie. Masak Indomie sendiri. Kalau kamu udah bisa masak. Kelas 2 SMP kamu udah bisa masak nggak? Indomie aja. Ya. Ada yang namanya dia telur. Nah. Wakil dari garis satu, wakil dari garis dua. Nih. Dia bertelur. Atau pakai makan Indomie pakai telur. Telur, tolor. Nah, gitu deh. Nih. Nah, kalau dia tegak lurus kedua garis, ya. Kalau dia tegak lurus, maka dia mempunyai hubungan apa dengan gradien? Ini bukan artinya saya buat ini jadi seperti sumbu kartesian ya, CP ya. Telur itu juga boleh bisa begini. Nih. Pokoknya dia telur gitu loh. Maka di sini ini G1, saya katakan G2, telur, tegak lurus. Ingat aja, bahwasanya kalau dia tegak lurus, gradien 1 dikali gradien 2 mempunyai nilai sama dengan min 1. Itu hubungannya. Tadi sejajar hubungannya apa? Sama. Kalau telur, M1 kali M2 sama dengan min 1. Itu hubungan dua buah garis sejajar. Nah, satu lagi yang terakhir, yaitu nanti mencari perpotongan dua garis. Tadi ini perpotongan tapi tidak lurus hubungannya ini. Perpotongan dua garis, misalnya ada garis satu nih, ada garis dua nih, berpotongan di sini. Ini garis satu, ini garis dua. Dia berpotongan. Nih, garis satu ada persamaannya, garis dua ada persamaannya. Maka untuk mencari titik potongnya ini dapat kita cari dengan cara susi. Apa itu? Substitusi. Ya. Substitution. Susi lah gitu loh. Atau bahasa lainnya eliminasi. Nah,
Itu dia konsep dasarnya untuk persamaan garis lurus. Semoga berguna. Itu dulu. Salam Pancasila. Ingat, NKRI harga mati.